Abah dan Abah. Kembali bersama Abah dan Abah di Vlog Radio Jogja. Baik, Abah Jatmiko, ciri-ciri orang bersyukur tadi ya, baru dua tadi yang sampaikan. Yang pertama, orang yang paling baik ketika di sisi Allah, ketika menghadap Allah ya, berusaha yang terbaik ya, tidak di hadapan manusia. Tadi kalau sempat Abah nyampaikan ada teman kalau di masjid dia berpenampilan baik ya. Tetapi kalau sholat di rumah dia biasa aja, berarti kan ini belum masuk kategori ciri-ciri orang bersyukur, karena dia hanya ingin dilihat orang lain kan. Pada saat masjid itu kan banyak jamaah. Suatu hari ada seorang imam yang kalau ngimam itu panjang banget, maksudnya sujudnya sama rukuknya tuh sujud tuh lama banget Allah, sampai saya tuh waduh malah mumet ya. Terus tapi saya seneng, berarti kan orang ini khusyuk. Terus saya mikir, berarti kalau coba tak lihat sholat sunnahnya kayak apa gitu. Ternyata wah payah itu. Iya, berarti hanya ingin di kalau sama aku masih mau mengikuti ya. Tapi begitu dia sholat sunnah cepet banget. Aduh. Oke, tadi yang kedua, ketika kamu berada di kacamata dirimu sendiri, syarrunas, maka pandanglah kamu orang yang paling buruk, ya kan? Ya Allah, ternyata aku banyak dosa, ya Allah. Ternyata aku paling buruk, ya Allah. Ya Allah, ternyata banyak salah. Apa yang terjadi, Bah? Ketika orang itu memandang dirinya buruk, tawadhu, gitu, rendah hati, gitu, tidak arogan, tidak angkuh, dan kunci menerima nasihat orang lain itu kalau menganggap dirinya buruk. Ya apa? Lu kunci membuka ilmu itu kan kalau dirinya akhirnya buruk. Akhirnya kan mau berusaha, mau mendengarkan, mau ini. Tapi kalau sudah merasa, aku paling pinter, ngapain kan? Pinter dan lain sebagainya kan. Iya. Nah sekarang yang ketiga, wakun indanas rojulan minanas. Tapi ketika dia berhadapan dengan orang lainnya, rojulan minanas, maka dia merasa biasa-biasa saja setara dengan yang lainnya. Bah, tadi kalau di sisi Allah dia sangat baik sekali, kalau memandang dirinya sendiri dia sangat buruk sekali. Tapi kalau memandang bersama-sama orang lain, aku ini hanya bagian dari manusia yang lainnya, nggak ada istimewanya apa saja. Ya jangan memandang buruk, Bah, kalau sama yang lainnya nanti tidak minder. Ya kan? Jangan memandang super karena nanti jadi sombong. Tapi kalau sudah berkumpul sama yang lainnya, wah aku ya sama kok, rojulan minanas, aku juga. Makanya Nabi itu ketika ada orang datang, iya sama aku juga makan makanannya orang-orang biasa. Nabi, jangan kamu menghormati aku juga biasa makan dendeng. Tapi dendeng bagi orang Arab kan biasa, bukan dendengnya orang Indonesia ya toh. Betul. Terus ya enggak sama, aku makan dendeng biasa. Bahkan ketika bagaimana ayahku ya Rasulullah, ayahmu masuk neraka. Tapi Rasulullah juga ayahku juga masuk neraka. Maksudnya itu Rasulullah itu selalu menyamakan ya. Aku juga orang biasa, makan juga sama. Ya memang kita itu bagian dari manusia yang lainnya. Nggak ada sedikit pun keistimewaan. Sama seperti Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 waktu di stop sama orang itu banyak. Gitu. Pak, tolong Pak, ini usungkan. Oh ya, yang ini Pak. Oh ya. Ya, aku biasa aja. Artinya orang itu yang paling bagus di dunia adalah orang yang merasa biasa saja. Ada seorang presiden mana ya, saya pernah lihat kamera itu, jadi itu jalan-jalan begini,
jalan-jalan, terus presidennya itu ikut jalan-jalan Ekuador Pak ya, terus hai terus siapa Anda? Oh saya biasa aja, tapi kok banyak pengawal, kata ibunya itu. Oh ini yang teman-teman saja. Terus ya sama ya Pak ya terus dia pergi. Terus orang-orang, ibu tahu nggak itu siapa? Itu presiden kita. Loh, bisa ya kayak gitu ya? Harusnya memang begitu kan. Tapi kalau di negara Konoha kan jadi ada mau kunjungan presiden itu aja 1 bulan, bahkan mungkin 1 minggu sebelumnya itu sudah steril ya kan. Nah ini kan jadi wakun indanas rajulan minan nas. Orang yang bersyukur sekali itu yaitu ketika berhadapan dengan yang lainnya itu bagian dari yang lain. Ya. Jadi membaur, tidak merasa lebih. Terus sekarang begini Toba, ketika dia presiden ya makan gaji dari pajak rakyat. Ya Toba? Betul. Itu kan dibayar rakyat. Sekarang begini Pak, orang yang paling punya hati itu biasanya dia pedagang Pak. Gitu pedagang ya? Itu adalah orang yang paling baik di kampung kita. Ya, tapi juga ada hadis. Enggak, karena dia merasa berhutang budi dengan yang beli itu. Loh, iya loh Pak. Loh sekarang ketika makanya jadilah kamu pedagang, karena apa? Dia pasti baik sama semua orang. Di kampung itu pasti dia paling ramah. Berharap supaya dia beli dagangan. Secara psikologi ya Pak Haji yang punya toko di depan saya itu, dia akan ramah sama semua orang karena merasa berhutang budi. Wong kalau ada orang beli dia mesti berterima kasih tuh Pak. Oh rezekiku dari ini dan itu. Makanya dagang itu kadang-kadang ya memang punya keuntungan, tapi kan sebetulnya silaturahminya yang penting Pak. Kadang-kadang setelah di situ tidak mengenal organisasi loh Pak. Ente organisasinya apa saja, kalau ada yang beli pasti terima kasih Pak. Dan akan dilayani ya. Iya, nggak mungkin beda partai nggak tak layani, itu nggak mungkin ya pasti. Akhirnya apa Pak? Cair Pak di sini, nggak ada kebencian apa-apa. Nah, ketika semua orang sudah mengatakan aku jadi presiden juga, yang gaji rakyat juga. Rakyat juga mikir, lah kita jadi aman-aman begini juga presidennya. Oh iya, kita hanya bagian aja dari semua orang, kan gitu Pak. Kayak sekarang begini Pak, ketika ada seorang ulama, harusnya ulama itu berterima kasih kepada umatnya. Karena kalau nggak ada umatnya, pengajian nggak ada yang dengar, dia ngomong sama siapa? Loh, saya tuh nekankan loh kadang-kadang, saya tuh terima kasih sama Bapak Ibu di sini. Kenapa lah? Kalau saya bicara sendiri, ibu-ibu nggak datang. Sekarang yang berterima kasih siapa? Ya semuanya harusnya terima kasih. Gitu loh Pak. Panitianya juga alhamdulillah hari ini sukses. Karena apa? Ya karena yang mendengarkan datang, ulamanya juga datang, alhamdulillah. Si pendengar jamaah datang ya alhamdulillah, sudah ada yang ngurusi, sudah ada yang belajar untuk berbicara, kita tinggal mendengarkan. Alhamdulillah loh Pak, ya toh Pak? Betul. Tapi coba kalau dibalik, semuanya arogan. Lu rusak. Ulamanya, lu kalau nggak ada saya mau apa lu? Ilmu dari saya semuanya, ya kan? Panitia juga ngomong lah, ini nggak tak urusi ya iso dadi pengajian kayak gini ini rawake dhewe ya toh. Kemudian jamaahnya nek ra teko arep ngopo. Nah, ya tapi ada nggak orang seperti itu? Ada. Ada, Pak. Ada, Pak. Nah, makanya di sini. Makanya di sini kan begini. Jadilah kamu orang yang biasa. Nah, bagian dari yang lain. Sulit tuh Pak itu Pak kadang-kadang. Tapi bisa toh? Bisa. Berarti tidak gampang. Makanya kalau mau jadi orang sempurna kan 3 ini Pak. Jadilah orang yang baik ketika di sisi Allah, ya toh, seperti Utsman tadi, kan luar biasa. Kemudian ketika kamu memandang dirimu, jadilah orang yang paling buruk.
ketika kamu memandang orang lain, jadilah kamu bagian dari yang lainnya. Oke, baik Abah Jatmiko, sekali lagi Sobat Fok, kita rehat sebentar karena ada yang mau lewat berikut ini. Tetaplah bersama Abah dan Abah di Fok Radio Jogja.